Nah, tadi udah persiapan ke sini. Terus habis itu sekarang kuliah di UNSW, ngambil master dan bawa baby. Gimana, ada tantangan? Pasti ada tantangan tersendiri kan? Saya yang ngurusin diri saya sendiri aja kayak perempuan kan, kita ini adalah madrasah utama bener. Jadi ya walaupun sekolah itu nggak harus jadi nanti karirnya seperti apa ya gitu, tapi kalau kita selalu memacu diri kita buat berkembang, itu juga bakal jadi motivasi buat anak kita yang nanti ngelihat ibu-ibunya gitu. Halo semuanya, bersama Dian di sini. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang moms and her master degree life. Aku sekarang udah bersama Mbak Rahma. Hai. Mbak Rahma salah satu mahasiswa di UNSW juga. Dan kebetulan kita ada di Law Library nih, lagi tutup. Udah shutdown tapi alhamdulillah nih gedung Law buildingnya masih dibuka, jadi kita bisa bikin video di sini. Sebelum kita tanya-tanya nih, boleh perkenalan dulu nggak Mbak Rahma? Halo semuanya, nama aku Rahma. Harus nyebutin umur nih. Masih muda kok, masih 26 tahun. Dulu sarjananya di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Terus aku di sini dapat beasiswa dari LPDP, ngambil Master of Public Health. Alhamdulillah udah selesai. Wih, selamat ya Mbak Rahma. Kita selesai bareng. Iya, kita mau pulang. Sebelum pulang kita bikin video dulu. Nah, Mbak Rahma ini kan bawa keluarga nih ke sini kan, bawa suami juga sama anaknya. Nah, pasti kan ada tantangannya tuh bawa keluarga ke sini dengan sekarang kan LPDP untuk master degree nggak dapat living allowance ya, nggak dapat tunjangan. Nah, gimana tuh Mbak? Ya sebetulnya awalnya sempat shock ya, karena mungkin bagian angkatan aku yang memang baru di stop family allowance-nya gitu. Jadi betul-betul butuh persiapan singkat secara ekonomi untuk ngeberangkatin keluarga, karena kebetulan kalau aku sama suami itu komitmennya kita tidak boleh berpisah gitu ya. Jadi harus kemana-mana bersama kan. Ya cuman tantangannya karena memang memberangkatkan keluarga itu nggak murah, jadi harus betul-betul disisihkan sebelumnya keuangannya untuk terutama tiket, visa gitu ya. Nah makanya kemarin sempet aku defer keberangkatan sekitar 1 tahun untuk persiapan menabungnya itu gitu. Terus paling aku kasih tips and trick, kita harus bener-bener banyak tanya-tanya sama ibu-ibu yang sudah berpengalaman di sini. Kita cari grup-grupnya buat cari tahu biaya hidup di sini tuh kayak apa, terutama untuk kebutuhan anak-anak sesuai usianya masing-masing ya. Kalau aku kebetulan kemarin bawa baby masih usia 7 bulan, jadi keperluannya kayak misalkan popok gitu, terus bahan makanannya kayak apa gitu. Itu yang aku cari-cari infonya dari awal, dan udah bikin budgeting tuh pengeluaran kayak per harinya kira-kira berapa, per bulannya berapa, walaupun masih estimasi kasar sih gitu. Kalau untuk ngurus-ngurus sendiri kayak misal visa kayak gitu Mbak, gimana Mbak? Kalau kemarin alhamdulillahnya aku dibantu salah satu agen pendidikan gitu di Bandung untuk bikin visanya. Dan kalau untuk keluarga, karena kitanya memang udah dapat beasiswa, jadi visanya sebetulnya nggak begitu ribet ya. Terus oh iya, harus dipersiapkan juga kalau ke Australia itu ada medical check up kan, dan anak bayi pun harus tetap bayar medical check up. Jadi itu biayanya harus dipersiapkan juga. Kalau setahun visa untuk anak-anak kena berapa Mbak? Kemarin tuh jadinya kayak satu paket gitu ya. Aku bawa family itu total visa sekitar 6,5 juta ya. Ini untuk bayangan gambaran mungkin teman-teman di sana mau bawa keluarganya ke sini, jadi sekian kira-kira yang udah dipersiapkan gitu. Terus kalau selain itu Mbak, selain visa ada lagi nggak sih kira-kira, apakah cari akomodasi di sini? Oh ya, itu lumayan susah ya. Maksudnya dalam artian kan kalau kita tinggal sendiri itu unitnya cukup mahal ya. Makanya kita biasanya di sini share. Cuman kan nggak semuanya bisa terbiasa sama anak kecil nih ya. Apalagi usia-usia segitu sedang tahap
perkembangan gitu dan butuh banyak pengertian. Jadi kita harus pintar-pintar memang cari housemates yang kira-kira memang senang sama anak kecil misalkan, atau plan terburuknya waktu itu aku udah siapin sih, memang harus punya pengeluaran lebih untuk sewa unit yang hanya dihuni kita sekeluarga aja gitu. Cuman itu memang berat dan out of budget sebenarnya. Oh ya, tadi biaya lain selain itu health insurance ya yang lumayan mahal sih menurutku. Karena anak kecil pun lagi-lagi tadi udah dihitung gitu. Jadi tambahannya kebetulan kemarin suami ya sama anak. Mungkin bisa di search dulu ya berapa yang dibutuhkan, tergantung dari keluarganya mau dibawa berapa, mau berapa lama, ya pengaruh juga Mbak itu. Iya pengaruh. Kemarin kalau setahun ya mungkin kita habis sekitar hampir 40 juta ya. Sama untuk keberangkatan semuanya sih gitu. Tiket pesawat harus pintar-pintar cari yang diskon. Jangan lupa pantengin online terus. Iya, waktu itu pokoknya mantengin tiap hari deh. Iya. Dari tiket. Ya, alhamdulillah lancar ya Mbak ya. Alhamdulillah pertolongannya selalu ada. Iya. Nah, tadi udah persiapan ke sini, terus habis itu sekarang kuliah di UNSW, ngambil master dan bawa baby. Gimana, ada tantangan? Pasti ada tantangan tersendiri kan? Saya yang ngurusin diri saya sendiri aja kayak gimana tuh harus ngurusin anak? Intinya berlatihlah sebelum kita sekolah. Memang udah apa ya, maksudnya udah nge-manage waktu selama kita sebelum sekolah tuh udah baik dulu, karena ketika kita masuk ke dunia baru, udah negara baru, udah gitu kegiatan baru, tantangannya kan jadi multiple ya. Jadinya kalau sebelumnya kita belum siap tuh datang ke sini tuh rasanya kayak shock banget gitu. Apalagi mungkin kayak aku ibu baru gitu ya, pada saat itu masih bayi 7 bulan gitu. Terus tantangannya apalagi ya, mungkin UNSW masih belum family friendly, dalam artian kalau kita yang menyusui eksklusif itu nggak segampang itu menemukan ruangan untuk memompa ASI untuk ibu yang sekolah maupun bekerja gitu. Jadi ya harus pede aja kemana-mana, bawa gembolan tas isinya ASI, terus pompa di mana-mana. Karena kebetulan kalau master nggak punya ruangan private sendiri kan buat kayak gitu. Jadi kita cari waktu, cari spot kosong, mana yang kira-kira sepi buat pompa ASI kalau dulu tuh gitu. Dan oh ya, support dari suami itu penting banget gitu, karena suatu saat anaknya rewel harus dibawa ke kampus, kita keluar kelas untuk nenangin anak, atau misalkan anaknya sekedar kangen sama kita gitu. Jadi harus pintar-pintar cari waktu istirahat mungkin walaupun cuma setengah jam sebelum kelas berikutnya ya kita sempetin ketemu anak misalkan gitu. Ya manajemen waktunya memang sangat menantang ya Kian menurutku. Tapi lama-lama terbiasa kok. Terjalani juga. Oh ya, tapi kukira ada itu yang ada gambar baby itu, baby changing room itu. Tapi itu kurang ini ya kalau baby changing roomnya di sini kayak kan gabung sama toilet juga gitu ya. Jadi kalau untuk nappy change oke lah, tapi untuk pompa ASI sih terutama menurutku yang paling sulit itu. Kadang-kadang aku ya suka mompa di musola tapi aku kebetulan kuliahnya di upper campus. Jadi kalau mompa harus ke lower campus lalu kuliah lagi ke upper campus, aku nanti kurus. Udah kurus nih. Kering nanti gitu. Menarik sih, ini tantangannya luar biasa, tapi Mbak bisa melewati itu dan bisa lulus. Keep swimming aja dia. Bisa semua akan terlalui. Dan yang penting, yang pasti support suami ya, luar biasa sekali support suami. Wajib sih itu, kayak kita komunikasi dulu sama pasangan tentang akan seperti apa kira-kira ke depannya, terus ekspektasinya itu bakalan seperti apa. Kalau menurutku ketika punya anak dan keluarga terus kita sekolah juga, prioritas tuh harus betul-betul disusun. Karena itu menentukan ekspektasi kita kayak apa. Misalkan ya aku menyadari aku sekarang sudah punya anak dan punya keluarga yang harus diurus, dan itu prioritasku. Jadi kalau misalkan kuliahnya agak sedikit terbengkalai atau di luar harapan, itu sudah harus jadi konsekuensi yang aku terima gitu, dan berarti aku harus punya extra effort buat bikin itu balance gitu. Cuman ya akhirnya ekspektasinya harus diturunin gitu, kayak
kayak aku harus cum laude atau apa tuh, kayak jalani dulu aja semaksimal mungkin sebisanya, karena kalau kita ditekan ekspektasi tinggi tuh rasanya makin terbebani gitu sih. Itu penting sih, key pointnya tadi tuh menyeimbangkan tuh. Gimana selama ini, ada tipsnya nggak untuk menyeimbangkan? Tips utamaku adalah jangan pernah menunda pekerjaan, karena semakin banyak ditunda semakin gak kekerjain semuanya. Jadi pokoknya aku ngerasanya sih kayak kita setiap hari nggak berhenti bergerak ya, kayak misalkan udah beres mandiin anak, kasih makan anak, harus kerjain tugas, terus misalkan anak lagi main, itu betul-betul waktu golden periode buat kita ngerjain tugas tuh harus efektif di saat itu. Jadi kita nggak bisa ngandelin, aduh mood aku lagi nggak pengen ngerjain tugas sekarang nih gitu, nggak bisa kayak gitu, karena memang kita cuma punya waktu segitu. Jangan ditunda, harus langsung dikerjain gitu. Karena semakin ditunda, semakin dekat deadline, itu pressure-nya semakin luar biasa kan ya. Karena tantangan banget ya. Sebagai single saja saya merasakan ini seperti apa ya, mengurusi diri sendiri. Luar biasa banget nih, udah bisa menyeimbangkan sampai udah selesai, alhamdulillah. Jatuh bangun lah tapi dia. Berarti maksudnya menjadi salah satu bukti bahwa berkeluarga dan punya anak itu tidak menjadi sebuah halangan untuk kita belajar terus gitu ya, Mbak? Betul, karena aku sih ngerasanya setiap kita dikasih suatu amanah atau dipercaya sesuatu sama Allah gitu ya, kita tuh memang akan dibekali dengan kemampuan itu dengan sendirinya gitu loh, asal kita yakin terus berusaha semaksimal mungkin aja. Terus kalau orang-orang kan bilangnya jangan lihat ke atas, lihat yang di bawah yang lebih susah. Justru aku selalu ngelihat ke atas orang-orang yang PhD, anaknya 2 atau 3 tapi masih sanggup kan, berarti kita juga sebenarnya bisa gitu. Bener banget sih. Iya kan, biar semangat. Nah, itu tadi kita udah bahas-bahas tentang kehidupan di sini, gimana. Ada pesan-pesan nggak buat mungkin teman-teman yang masih single atau teman-teman atau ibu-ibu yang sudah punya anak pengen sekolah lagi, atau yang sedang sekolah? Pokoknya tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha, karena ada 1000 jalan menuju Roma gitu, tapi cuman butuh satu alasan untuk menghentikan kita tidak melakukan sesuatu gitu loh. Jadi kita harus selalu mencari celah untuk maju terus gitu ya, karena perempuan kan kita ini adalah madrasah utama jadi ya walaupun sekolah itu nggak harus jadi nanti karirnya seperti apa ya gitu, tapi kalau kita selalu memacu diri kita buat berkembang, itu juga bakal jadi motivasi buat anak kita yang nanti ngelihat ibu-ibunya gitu. Terus menurutku jangan menunggu sampai menemukan pasangan ataupun menikah, tapi memang belajar berumah tangga itu harus jauh sebelumnya, karena kalau sudah jalan kadang-kadang kita kalah kabut sendiri gitu. Ini menarik sih sebenarnya, ini tidak ada di list pertanyaan saya, tapi ini menggelitik ya. Menggelitik. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan sebelum mungkin buat wanita-wanita di luar sana, kan tadi kan sebelum kita menikah, sebelum ini kan harus dipersiapkan agar gak kaget gitu kan ya, agar gak kelimpungan. Apa aja tuh, Mbak? Pertama, manajemen waktu ya, itu sudah pasti. Kemudian skill-skill berumah tangga, banyaklah mendekat pada ibu di rumah untuk belajar semua skill rumah tangga, karena di sini itu tidak ada bantuan neni untuk nyetrika, nyapu, ngepel, masak dan lain-lain, semua harus dikerjakan sendiri gitu ya. Jadi memang harus biasain di rumah bangun pagi, terus kerja cepat, kerja semuanya kayak tangan tuh tiba-tiba bercabang kayak amuba gitu, tuh harus dibiasakan dari muda. Terus apalagi melatih emosi sendiri, gimana caranya kita menyusun target, prioritas. Terus kita menyadari fitrah kita sebagai perempuan, kita kan tetap harus mengurus suami, ngurus anak. Gimana caranya kita menurunkan ego kita sih sebagai perempuan yang aku pengen sekolah tuh nilainya bagus, aku pengen jadi wanita karir yang luar biasa, tapi jangan lupa kita fitrahnya tetap harus kembali ke keluarga gitu. Jadi mungkin kalau sudah mulai mencari pasangan nih atau micing-micing itu, cari yang
memang satu visi, satu misi, Benar. jadi nanti bisa mensupport Jalannya kita gitu. Saling support satu sama lain ya. Betul. Benar. Luar biasa banget. Ini banyak masukan buat teman-teman jomblo di Wah, aku luar jadi sana. malah kayak curhatan persiapan menikah ini tuh ya. Iya ya, padahal kan ini ngomongin tentang kehidupan berumah tangga dan kehidupan Master akademik, life, master iya. life. Tapi ternyata kalau itu juga sangat penting buat teman-teman yang masih belum menikah, karena kita harus mempersiapkan itu juga. Betul sekali. Luar biasa, makasih banget Mbak Sama-sama. Rama udah sharing-sharing di sini. Semoga sukses untuk karir atau kehidupan keluarganya Amin, setelah semoga ini. sukses buat kita ya. Amin. Balik ke Indonesia. Kembali ke Indonesia, kembali mengabdi. Iya, insya Allah. Pokoknya semoga yang terbaik lah, bahagia selalu. Iya, Terima berarti kasih. juga. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.